Ya, boleh Bu Nima langsung. Baik, halo, assalamualaikum Bu Tusi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nima. Alhamdulillah saya baik-baik. Bagaimana Bu Nima kabarnya? Alhamdulillah, kita semuanya sehat ya. Ya, Bu Tusi, kemarin kan Ibu sempat ngubungin saya, ya kan katanya ada yang mau dibicarakan. Mau cerita apa sih, Bu? Iya Bu Nima, maaf nih saya mengganggu waktu Bu Nima. Hmm, Saya sedikit mau cerita nih Bu Nima atau sekedar sharing ya Bu Nima. boleh. Begini Ibu, di kelas saya itu ada anak yang mempunyai kelebihan atau berkebutuhan khusus. Itu ada 9 anak Bu Nima. Nah kebetulan yang bersurat itu ada 3 Bu Nima. Yang jelas-jelas bersurat dari dokter. Yang sisanya itu belum bersurat, masih saya lihat gesturnya atau bagaimananya gitu. Nah, kadang saya agak kebingungan untuk memberikan pelajaran kepada mereka karena kan sekolah kita tuh sekolah reguler yang notabene tidak mempersiapkan shadow teacher ya Bu Nikmah ya. Jadinya untuk pembelajaran tuh kadang-kadang saya bingung karena kurikulum yang diberikan itu kan belum ada untuk guru yang berkebutuhan khusus Bu Nima, dan kita kan Tuh. juga perlu pelatihan, terus perlu memberikan tugas yang berbeda. Nah ini terkadang yang paling repot lagi, terkadang orang tua itu tidak memahami hal tersebut gitu atau tidak mau mengakui kelebihan atau anaknya berkebutuhan khusus yang dimiliki anaknya masing-masing. Jadi menurut Bu Nikma bagaimana ya? Itu buat saya itu eh, agak sedikit masalah ya Bu Nikma dalam menghadapinya di kelas gitu Bu. Kalau yang 3 tadi melalui jalur disabilitas, kita sudah tahu kita ada keterangan surat dari psikolog gitu ya Bu ya. Bukan Bu Nikma, mohon maaf. Yang 3 tadi semua jalur reguler Bu Nikma. Kebetulan Oh, memang kan semua sekolah, jalur reguler. iya, sekolah kami sekolah reguler Bu Nikma. Jadinya Oh, jadi ada orang tua yang tidak mengakui juga dari iya, 9 jadi tadi? iya, Oh, itu mm, permasalahannya. kebetulan proses yang 3 orang ini kan guru kelas satunya kan memanggil, jadi memanggil Mhm, beberapa orang tua, memanggil orang tua, terus yang 3 ini agak dia sadar dia akan hal sadar tersebut. kekurangan anaknya, betul. Iya, akhirnya dia ke rumah sakit, pada dokter Psikolog psikiater psikolog, atau psikolog ya, mhm, ke psikolog. Nah hasilnya sudah keluar, 3 ini betul. memang Dan memang eh, ABK ya, atau ABK, disabilitas. iya, apa, latar belakang mental sedang memang, masih latar Oh, belakang mental sedang. sedang yang Oke. EQ-nya 60, 70 gitu, memang di bawah Oke, rata-rata ya baik, gitu. baik Bu Tusi, permasalahannya sudah bisa saya tangkap, jadi bisa mungkin, sudah bisa kita simpulkan. Nah, sekarang nih kira-kira nih Bu Tusi nih, apa rencana Bu Tusi dengan permasalahan ini tuh kira-kira apa yang, rencana apa yang ingin Ibu Tusi lakukan? Saya sih pingin ya Bu Nima, kita tuh kepingin, saya tuh kepinginnya mengasesmen ulang gitu Bu Nima ya, karena kita baru tahun ajaran baru, kira-kira saya mau mengasesmen ulang anak tersebut ya Bu Nima, apakah yang 3 ini di kelas satu ini ada kemajuan atau tidak, terus yang 7 anak ini apakah dia ada kemajuan atau tidak, dan ini akan saya kelompokkan seperti apa yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita membagi-bagi sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Jadi untuk lebih memudahkan saya memberikan tugas yang berbeda pada kelompok masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, Bu Nima. Pinginnya seperti itu Iya, rencananya. artinya Bu Tusi sudah punya semacam tujuan akhir ya, tujuan akhir yang sudah diperkirakan Bu Tusi itu apa saja kira-kira tuh? Agar semua anak itu bisa belajar dengan baik, mendapatkan eee, kesempatan dengan baik. Kan mereka kan sekolah itu kan mendapatkan kesempatan belajar yang sama ya Bu Nima. Iya betul. Walaupun kita tidak punya shadow teacher, yang kita seharusnya kita memiliki shadow teacher kalau saya bilang ya Bu Nima ya untuk sekolah reguler ini, tapi kita belum ada kemampuan untuk hal tersebut untuk memberi. Jadi saya akan menggali potensi mereka yang memiliki kekurangan menjadi kelebihan mereka dengan menggali potensi dan minat bakat mereka. Oh iya, oke. Dengan segala yang mereka punya, potensinya digali, kemudian nanti mungkin kita mempraktekkan
itu tadi, apa, pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya Ya benar. pastinya memang, ibu harus menyediakan ekstra waktu dan tenaga nih, karena memang ini nggak sedikit loh 9 orang gitu kan yang mempunyai, kemampuan atau kelebihan yang luar biasa, pastinya berbeda-beda nih dari 9 orang ini. Kemudian Ibu, saya boleh bertanya kalau misalnya dari rencana-rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira nih keberhasilan atau presentasi keberhasilan rencana Ibu tadi tuh kira-kira berapa? Kalau bisa kita range-nya mungkin dari 10 sampai 100% itu Ibu kira-kira rencana tadi bisa berhasil presentasinya di berapa? Saya optimis, saya mendapatkan 80 bahkan 95% berhasil, asalkan didukung oleh orang tua dan atas kesadaran dari orang tua. Karena tanpa orang tua, saya tidak akan bisa menggali bakat anak-anak tersebut. Karena anak-anak tersebut kan butuh, ketika kita menemukan minat anak, butuh nggak hanya saya. Karena kan sekolah itu kan di sekolah itu kan cuma 3 atau 4 jam ya Bu Nima ya. Iya, Kebetulan kan iya. sehari 24 jam. Berarti mereka lebih banyak di rumah. Jadi ya orang tua juga harus mendukung apa yang menjadi rencana saya supaya anak itu mempunyai kekurangan menjadi kelebihan yang mempunyai bakat dia nanti mau dibawa kemana nih gitu, entah itu di bidang olahraga, entah itu bidang seni ataupun masak. Jadi kita kan nggak bisa kalau di sekolah itu kan hanya mengarahkan saja. Nah itu yang utama, kalau orang tua bisa diajak kerjasama berkolaborasi dengan saya dan saya akan terus mengadakan laporan ke kepala sekolah, insya Allah saya bisa sanggup 95% bahkan Sampai mencapai 95% ya, luar biasa. Ibu, memang kita harus selalu optimis ya Bu ya, itu bagus 100%. Iya, sekali. Heeh. benar. Baik, tadi kita sudah membicarakan, tujuannya, kemudian apa yang, Bu Tusi rencanakan, persentase keberhasilan rencana, Bu Tusi juga sudah saya dengar tadi. Nah, kira-kira nih kalau diberikan rentang nih dari 1 sampai 5, mana yang Ibu pilih? Pastinya saya memilih 5 karena Lima. kenapa saya memilih 5? Karena kan keberhasilan seorang guru itu kan ada di anak murid. Ketika Betul. anak murid itu berhasil, kita mendidik anak murid, berarti itu guru itu akan berhasil. Ketika anak murid itu bermasalah, berarti gurunya tidak bisa menghadapi masalah yang ada di sekolahnya atau di kelasnya khususnya. Saya Iya. saya pastinya memilih 5. Baik, saya setuju dengan Bu Tusi. Nah, pastinya Bu Tusi nih, kita merasa percaya diri akan, keberhasilan kita ya pastinya ya. Nah, pasti kalau kita sudah percaya diri pasti kita mempunyai kekuatan nih. Kira-kira nih kekuatan yang Bu Tusi miliki untuk mencapai tujuan itu. Nah, mungkin boleh Ibu Tusi ceritakan. Kekuatan, kekuatan yang saya miliki untuk mencapai tujuan adalah semangat saya untuk membuat anak-anak memiliki masa depan. Jadi anak yang berkebutuhan khusus itu tidak hanya putus di situ saja, jadi mereka tetap harus bisa mandiri dalam bidang-bidang yang sesuai dengan potensi minat dan bakat mereka. Karena kalau mereka di akademik tidak bagus, berarti mereka harus kita gali potensinya di non akademik. Itu kekuatan saya karena mereka pun berhak mempunyai masa depan yang cemerlang. Mereka pun berhak mempunyai kehidupan yang layak kelak nanti setelah lepas dari sekolah. Baik, Bu Tusi, keren sekali. Nah, kekuatan itu yang sudah dimiliki Bu Tusi pasti tak jauh dan tak lepas dari hambatan pastinya, ya kan? Nah, kira-kira nih hambatan apa saja yang mungkin menghalangi kita untuk meraih tujuan yang tadi sudah kita diskusikan? Kira-kira apa namanya hambatan-hambatan itu seperti apa gitu yang sekiranya mungkin bisa menghambat, kita mencapai sebuah tujuan dari apa yang sudah kita rencanakan, Bu Tusi? Baik, eee, kayaknya hambatan yang paling utama adalah orang tua ya. Orang Oh, tua yang kurang memahami dan kurang bisa diajak berkolaborasi atau bekerja sama. Karena dengan alasan, "Saya harus cari uang buat anak saya harus, mhm, segala macam." Kebetulan kan saya, kesibukan eee ya? iya, Mhm, sekolah saya tinggal di daerah, menengah ke bawah Bu Nima, yang Pasar mhm, Induk kan tahu sendirilah kalau pasar iya, induk Bu Nima. Jadi, iya. dia yang ibunya ngupas bawang, bapaknya kerja di kantong Mmm, buruh mhm, lepas. Jadi di mindset mereka, di otak mereka yang penting anak saya makan, gitu loh kan.
Jadi nggak peduli bagaimana-bagaimana, tapi yang di sinilah harus yang kita tanamkan. Iya benar. Apa namanya? Jadi kita kan itu saya selalu menanamkan gini, kita nggak tahu umur, orang tua nggak tahu umur. Nanti kalau kita nggak ada umur, anak mau dibawa kemana, gitu kan? Anak Iya. itu harus punya punya skill, punya keterampilan lebih yang tanpa dia yang di akademik yang dia kurang, tapi dia mampu di non akademik. Contohnya dia bisa masak untuk jadi koki, dia Heeh. bisa jadi atlet gitu kan. Nah, itu kan ada dikembangkan yang kebetulan Berarti Ibu sudah menggali sampai ke sejauh itu ya? Anak ini sudah hobi sudah masak gitu-gitu. Oh, bagus iya bagus. sudah seperti itu. Nah, ya seperti itu jadi hambatan saya itu Lebih orang kepada tua. orang tua ya. Heeh. Betul, kepada orang tua. Jadi mungkin, mereka terlalu cuek, yang penting anaknya sekolah, sepertinya gitu ya. Betul, Pulang sekolah iya. yang penting makan, gitu ya, Bu, Iya, ya. betul, Heeh. betul. Jadi sejauh ini mungkin, Ibu masih terus berupaya untuk, supaya kita punya kesepakatan nih antara saya dengan, orang tua gitu mungkin ya, Bu, ya. Oke, Betul. luar biasa Bu Tusi. Terus kira-kira nih, Bu, punya opsi lain nggak nih, Bu, untuk menyelesaikan hambatan itu? Sejauh ini pasti saya yakin dan percaya Bu Tusi sudah, melakukan beberapa kali, apa namanya, pertemuan dengan orang tua gitu kan. Mungkin pertama, kedua belum berhasil, dan saya lihat Bu Tusi ini berjuang sekali gitu dan nggak pantang pantang putus asa gitu, pantang putus asa pokoknya. Nah, kira-kira nih, Ibu punya opsi lain nggak? Mungkin dengan kemarin sudah dipanggil, dengan, sharing dengan orang tua kok tidak berhasil, mungkin Ibu punya cadangan atau opsi lain untuk bisa menyelesaikan hambatan tersebut? Setelah saya melakukan face to face orang tua belum ada belum ada respon, belum ada reaksi, ya mungkin kunci saya ya bukti eh, tiket saya bukti ketika mereka dibawa ke psikolog hasilnya seperti apa. Nah, kemudian saya mungkin berkonsultasi yang kebetulan saya punya kakak ipar eh, guru SLB ya. Jadi saya berkonsultasi dengan beliau, saya akan mengarahkan anak tersebut gimana 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 dan paling saya langsung berhubungan dengan ibu kepala sekolah kalau memang benar-benar orang tua itu tidak bisa diajak kerjasama. Baik, Ibu sampai itu ya, apa namanya, belajar dengan guru SLB ya, luar biasa. Pokoknya pantang menyerah ya, Bu, ya. Oke, Iya Ibu kita betul. berbicara rencana aksi nih, Bu. Bu Tusi, kan tadi kita sudah membicarakan tentang kekuatan, hambatan, kemudian hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan Bu Tusi itu. Sekarang menurut Bu Tusi, strategi yang akan Bu Tusi gunakan untuk bisa mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Strateginya apa? Eh, saya akan memetakan siswa sesuai dengan bakat, minat, dan potensi anak tersebut. Seperti tadi di awal saya bilang, saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi, apa namanya, agar saya lebih memudahkan mengkotak-kotak anak ini sukanya bagaimana, anak ini memang yang berkebutuhan khusus, dia tapi masih mampu seperti apa. Jadi ya saya menggunakan alat peraga dan media pengajar yang mungkin agak berbeda dengan yang lainnya gitu Bu Nima. Dan itu tadi seperti saya bilang tadi saya akan tetap berkonsultasi dengan guru SLB langsung yang sudah praktek langsung, notabene ya Bu Nikmah kebetulan beliau itu kakak saya, kakak ipar saya dan saya bisa sharing tentang permasalahan ini. Jadi saya tidak menyimpang karena kan saya bukan dokter, saya hanya guru biasa yang belum pelatihan untuk guru SLB untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi saya sharing memang di bidangnya ya, yang di bidangnya yang saya sharing seperti itu dan saya berusaha nanti kalau memang ada pelatihan dari kementerian atau dari dinas, mungkin saya akan mengajukan diri kepada kepala sekolah agar saya ikuti pelatihan tersebut agar saya Hmm. bisa mendalami. Iya iya iya, baik. Itu, untuk menambah, apa namanya, wawasan kita tentang anak-anak disabilitas pastinya Ibu ya? Iya Heeh. betul. Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang waktu nih Bu, jangka waktu yang digunakan untuk bisa mencapai tujuan tersebut kira-kira di jangka pendek apa, kemudian di jangka panjangnya kira-kira seberapa lama? Jangka pendeknya mungkin sekitar sebulan Bu Dima, karena kebetulan kan dengan hasil dengan hasil uh, tiket dari dokter, saya bisa memahami. Kemudian maksimal saya pada saat PTS. Pada saat PTS kan, jadi kadang anak tersebut ini dia pintar menulis apa yang ada di papan tulis, tapi dia tidak pandai membaca atau memaknai kalimat kita, Bu Dima. Jadi
itu akan saya lakukan paling lama ketika PTS, setengah semester, pas 3 bulan. Kalau jangka pendeknya akan saya lakukan sekarang ini, sebulan ini. Baik, betul sih. Jadi sebulan ya Ibu optimis ya sebulan ya insya Allah jangka pendek insya Allah bisa tercapai tujuan Ibu ya. Baik Ibu, kalau misalnya ada gambaran keberhasilan nih ya, eh, sudah ada belum nih sejauh ini nih sudah ada belum gambaran keberhasilan dari tujuan yang tadi Ibu sudah ingin capai? Kalau untuk yang tahun ajaran baru, saya belum. Oh Kenapa ya, saya belum? Karena kan saya baru masuk di bulan Juli ini. Tapi kalau untuk anak yang baru naik kelas, alhamdulillah saya sudah berhasil melakukannya. Jadi itu tadi. Jadi setiap setiap tahun saya masih dapat nih Bu Lima yang kayak kayak gini. Jadi oh dan itu selalu di dilema kelas Ibu buat ya. saya. Iya, dilema. Setiap kelas pasti ada, tapi banyaknya murid berbeda-beda dengan bentuk kebutuhan khususnya yang berbeda-beda juga gitu kan Bu Lima. Jadi untuk yang di kelas 1 naik kelas 2 ini karena saya baru murid pelajar tahun ajaran baru, jadi saya belum berhasil karena belum ada yang saya belum apa belum 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 saya lakukan. Iya Ibu, luar biasa. Eh, jadi kita sudah punya gambaran tadi ya Bu ya. Nih Bu Tusi, eh, tadi kita sudah membayangkan gambaran ukuran keberhasilan dari rencana Bu Tusi. Sekarang apa komitmen yang Ibu Tusi buat nih untuk bisa membuat rencana aksi? Oke, uh, berkelanjutan dan continue. Oh Akan terus ya, berkonsultasi, berkolaborasi dengan orang tua nantinya kelak. Itu saja. Oke, bagus Ibu. Dan kira-kira nih dalam melakukan rencana aksi itu, pastinya Ibu akan bertahan dan menjaga sebuah komitmen tersebut. Nah, siapa dan apa yang membuat Ibu nih bertahan untuk melakukan rencana aksi? Anak-anak, karena masa depan mereka harus dimulai dari dini untuk menggali minat, bakat dan potensi mereka. Itu yang Oke, keren sekali Ibu. Terus setelah kita melakukan coaching seperti ini nih, bagaimana nih tindak lanjut yang akan Bu Tusi lakukan? Saya akan melakukan rencana saya dan akan mengkomunikasikan selalu dengan kepala sekolah karena biar bagaimanapun beliau pimpinan saya jadi harus tahu apa yang saya lakukan di dalam kelas maupun ketika saya berkolaborasi dengan orang tua. Nah, ya saya mengapresiasi sekali Ibu luar biasa sekali. Pastinya nih Bu Tusi sangat-sangat bertanggung jawab ya, berani bertanggung jawab atau berkomitmen ya dengan rencana aksi yang ini Bu buat ya. Iya, sekarang sebagai guru saya harus bertanggung jawab atas kemajuan siswa saya, Bu Nima. Betul, oke. Bu Tusi ini coaching hari ini ternyata luar biasa. Mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi berkembang dan kita bisa mengambil manfaatnya ya Bu Tusi ya. Langsung mungkin bisa kita lakukan refleksi ya Bu Tusi ya. Baik, Bu Nima. Baik, Bu Tusi, kira-kira nih apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi? Yang saya alami sekarang ini kita sudah berjalan dengan baik sih Bu Nima. Bu Nima sudah melakukan dengan runtun, apa namanya sudah ada timbul tirtanya, tujuan, apa namanya identifikasi, Identifikasi, betul. rencana aksi, tanggung jawab sama komitmen itu aja sih Bu Nima. Udah semuanya sudah runtun Bu Nima. Apakah ada yang perlu diperbaiki Bu atau mungkin ditingkatkan? Uh, paling ke fokusan kita ya Bu Nima kefokuskan karena kebetulan Bu Nima itu sedang posisi di dinas jadi mungkin Bu Nima sedikit kurang fokus aja saya perhatikan jadi saya nggak bisa memaksakan harusnya jadi kita memang kalau sedang coaching ini kita harusnya kita fokus ya Bu Nima Fokus untuk ya, acaranya harus iya. fokus ya benar-benar Baik Ibu, mohon maaf ya Ibu, memang pas lagi waktunya pas kok bertepatan seperti ini. Mohon dimaafkan ya Ibu ya. Oke, apa yang mungkin Bu Tusi bisa lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat setelah coaching nih? Saat melakukan coaching nih.